memiliki kompetensi, memiliki kewarasan untuk melakukan perbuatan yang sedemikian ekstrim. Pesawaran Lampung Jakarta itu MUI hanya untuk menyampaikan surat. Dia orang biasa, dia bukan teroris. Bukan hanya MUI yang diancam, tetapi semua pejabat negara. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata. Juga saya kira penting untuk diungkap secara detail. Dan di lampiran kedua itu ditulis ketuanya itu nama saya, Khalil Nafis. Ya, bukan dia yang buat, pasti ini pimpinannya, murobinya, ataupun mas'ul di atas dia. Termasuk mau ketemu dengan ketua MUI. Kemudian yang dia sampaikan dia sebagai utusan Tuhan dan wakil Nabi. Kadrun ngaku Nabi targetkan Jokowi. Baru-baru ini beredar aksi koboi yang dilakukan oleh seorang pemuda di kantor Majelis Ulama Indonesia. Siapa lagi kalau bukan dari kelompok Kodrun yang mengecap bahwa pemerintah kita itu togut. Lebih gilanya lagi, Kodrun ini telah offside dan merasa dirinya wakil Tuhan hingga menghalalkan semua perilakunya. Hingga akhirnya, mereka merencanakan aksinya itu sejak tahun 2018 dengan target semua orang yang berada di pemerintah saat ini. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa keselamatan Presiden Jokowi juga ikut terancam oleh aksi Kodrun ini. Apalagi yang akan terjadi? Menjelang Pilpres 2024, tentu hal ini akan menjadi gorengan hangat bagi para politikus. Mereka satu persatu nantinya akan bersuara mengenai Islamfobia dan lain-lain. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan pelaku penyerangan kantor Majelis Ulama Indonesia Mustafa NR 50 tahun telah lama merencanakan aksinya itu sejak 2018. Motif penyerangan tersebut dilakukan lantaran tak mendapatkan pengakuan sebagai wakil Nabi Muhammad SAW. Hal itu terungkap dari barang bukti yang berupa dokumen surat. Niat jahat daripada tersangka yang dimulai dari tahun 2018. Dari surat itu yang mana menyatakan yang bersangkutan apabila tidak diakui maka akan lakukan tindakan kekerasan terhadap pejabat-pejabat negeri dan MUI dengan mencari senjata api. Tutur Hengki di Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Hengki menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal diketahui, motif daripada Mustafa melakukan penyerangan karena tak diakui sebagai wakil Nabi Muhammad SAW oleh MUI. Temuan tersebut, kata Hengki, juga merujuk pada barang bukti surat. Dari alat bukti yang ada tulisan-tulisan yang pertama, motif sementara bahwa yang bersangkutan ini ingin mendapatkan pengakuan dari wakil Nabi. Dalam surat tersebut salah satunya tertulis, yang berdasarkan hadis di akhir zaman ada 73 golongan dalam Islam. Dan hanya satu golongan yang diakui dan itu adalah saya sebagai wakil Tuhan, ucapnya. Walaupun begitu, Hengki telah meyakini bahwa Mustafa tak terafiliasi dengan jaringan atau kelompok terorisme. Kepastian ini disampaikan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Departemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Kami sudah koordinasi dengan Departemen Khusus 88. Hasil penyidikan Densus bahwa tersangka ini tidak termasuk jaringan teror. Bukan merupakan wujud dan teror lone wolf, dan tidak juga terkooptasi dengan ideologi agama yang ekstrim, katanya. Memang, segala hal yang berlebihan itu tidak baik, apalagi soal agama. Pelaku penembakan kantor di MUI diduga terpapar aliran atau sekte penyimpang hingga ingin diakui sebagai wakil Nabi Muhammad SAW. Polda Metro Jaya kini telah mendalami pelaku bernama Mustafa tersebut. Ahli sosiologi agama hingga psikologi forensik pun dikerahkan untuk mendalami latar belakang Mustafa. Bersama ahli sosiologi agama untuk mengetahui apakah ini merupakan aliran yang menyimpang, kemudian apakah ini merupakan sekte dan yang lainnya, biar nanti yang menjawab sosiologi agama, kata Hengki di Polsek Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2023. Di sisi lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia di bidang dakwah Khalil Nafis menyebutkan pelaku penembakan di kantor MUI sempat mengirim surat ancaman pembunuhan sebelum melakukan aksi pada Selasa. Khalil menyebut pelaku tak hanya sekali melayangkan surat yang berkaitan dengan MUI. Berdasarkan dokumen foto yang diterima cnnindonesia.com, dengan tunjuk sumpah yang kedua, terlihat selembar kertas yang ditulis oleh seorang Mustafa NR lengkap dengan tanda tangan per 25 Juli 2022. Pada paragraf pertama, surat tersebut ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya. Setelah saya membawa pisau ke kantor Bapak, saya tetap tidak mendapatkan hak saya, yaitu keadilan. Juga Bapak tidak mempertemukan saya dengan Ketua MUI Republik Indonesia. Demikian bunyi isian surat tersebut. Seseorang dalam surat itu bersumpah atas nama Allah dan atas nama Rasulullah bahwa dirinya akan mencari senjata api yang akan digunakan untuk menembak penguasa atau pejabat negeri, terutama orang-orang MUI. Saya akan cari senjata api, saya akan tembak penguasa. Demikian penggalan isi surat tersebut.
Ia menyebut dirinya tidak akan meminta izin kedua kalinya kepada aparat penegak hukum lantaran ia mengaku sudah lelah berjuang untuk mendapatkan yakni keadilan. Saya mohon kepada Bapak selaku penegak hukum supaya saya dipenjara seumur hidup atau ditembak mati kalau tidak Bapak lakukan, tulisnya. Penembakan oleh orang tak dikenal terjadi di kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku penembakan tersebut ingin bertemu dengan ketua MUI. Selanjutnya, MUI melaporkan 2 stafnya mengalami luka-luka atas kejadian itu.